Halo teman-teman, kembali lagi bersama Aulia Trihapsari. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Kayak sebelumnya, kuesioner itu akan dikatakan valid dan reliable jika memenuhi beberapa syarat. Untuk uji validitas itu ada dua syarat, yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kemudian yang kedua dengan membandingkan nilai signifikansi atau SIG, yaitu lebih kecil dari 0,05. Nah, data tersebut disebut valid jika sudah memenuhi dua persyaratan ini. Kemudian untuk uji reliabilitas, persyaratannya adalah suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha dari instrumen tersebut adalah lebih besar dari 0,6. Nah, selanjutnya 3 hal yang perlu kita persiapkan dalam menguji validitas dan reliabilitas adalah yang pertama sudah pasti aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS 25. Kemudian, hal yang kedua yang perlu disiapkan yaitu data kuesioner. Nah, di sini saya menggunakan 20 responden dan 10 pernyataan. Kemudian hal ketiga yang harus dipersiapkan yaitu tabel nilai R product moment. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai pembanding dalam memenuhi persyaratan uji validitas. Oke, langsung saja kita masuk ke cara uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita close saja. Kemudian kita buka data yang tadi. Nah, di sini kita blok semua sampai total. Nah, kemudian kita Ctrl C. Kita balik ke SPSS lagi. Kita Ctrl V. Nah, di sini sudah terinput ya data dari Excel ke SPSS. Nah, kita lihat di sini judulnya masih var 001, var 002 dan seterusnya. Nah, kita akan rubah judulnya ini. Caranya kita klik variable view. Kemudian kita klik ini 2 kali. Nah, kita bisa langsung rubah ya. Tapi untuk cara cepatnya yaitu kita bisa klik name. Kemudian kita tekan Ctrl F. Nah, di sini ada find dan replace. Kita klik replace. Di bagian find ini kita tulis var 000. Di bagian replace with-nya kita tulis P. Seperti kode di Excel tadi ya. P itu pernyataan. Nah, kita tekan replace all. Kemudian close. Nah, di sini sudah berubah ya namanya. Nah, tadi kan ada 10 pernyataan. Nah, yang 11 ini kita ganti menjadi total. Nah, sudah. Kita kembali ke data view. Sudah ya, sudah berubah ini judul namanya ini. Nah, sekarang saya mau menguji validitasnya. Caranya kita pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, ini kan ada 2 kolom. Nah, kita mau pindahkan ini ke kolom yang sebelah sini. Kita klik Ctrl A. Ini sudah terblok semua.
kita pencet tanda panah ini. Kemudian di bagian correlation ini kita pastikan Pearson-nya sudah tercentang. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data yang telah kita uji validitas tadi ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada P1, P2, kemudian ada total. Bisa dilihat di sini ada tulisan Pearson correlation. Pearson correlation ini adalah nilai R hitung yang akan kita bandingkan dengan R tabel yang tadi. Kemudian sig ini adalah nilai signifikansi yang juga nanti akan kita bandingkan dengan persyaratan kita di awal tadi. Oke, langsung saja kita menggunakan cara yang pertama, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Di sini ada angka titik 955 yang berarti 0,955 untuk P1. Kemudian 0,951 untuk P2, 0,885 dan seterusnya. Kemudian kita buka tabel nilai product moment. Nah, caranya mengetahui angka mana yang akan kita gunakan adalah kita cek berapa responden yang kita gunakan. Pada penelitian saya menggunakan 20 responden. Jadi di sini kita cari angka 20 pada N-nya ini. Nih, kita pilih taraf signifikan yang 5% di sini, yaitu 0,444. Nah, 0,444 ini akan kita bandingkan dengan angka di SPSS tadi. Jadi kita ingat ya, 0,444. Kemudian kita buka lagi di outputnya. Nah, di sini kita cek 0,955 dibandingkan dengan 0,44 sudah pasti besar yang 0,955. Nah, dengan kata lain, nilai R pada pernyataan 1 itu sudah disebut valid. Kemudian kita cek pada pernyataan 2, ini 0,951 itu juga lebih besar dari 0,44. Jadi disebut valid juga ya. Kemudian kita cek seluruh pernyataan sampai P10. Setelah saya cek, jadi kuesioner saya ini valid ya dengan cara yang pertama, yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Kemudian cara yang kedua yaitu kita membandingkan nilai signifikansinya dengan persyaratan yang tadi. Persyaratan kita tadi, nilai signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Maka data akan disebut valid. Oke, kita cek satu persatu seperti tadi ya. Oke, nilai sig ini kita cek di sini 0,000. Nah, di sini sudah lebih kecil dari 0,005. Nah, di sini sudah lebih kecil semua ya untuk nilai signifikansinya. Nah, jika seluruh pernyataan di kuesioner ini sudah disebut valid, maka kita bisa melanjutkan dengan uji reliabilitas. Oke, caranya pertama kita kembali ke sini ya. Kita gunakan data yang tadi di sini. Di sini kita pilih analyze, kemudian kita pilih scale, pilih reliability analyze. Nah, di sini kita akan pindahkan ke sebelah sini. Kita Ctrl A. Tapi untuk totalnya tidak usah kita ikutkan, jadi klik Ctrl dan tekan bagian total. Kemudian kita klik tanda panah. Oke, sudah. Lalu kita pilih bagian statistik. Lalu kita centang ini scale if item delete.
lalu kita klik continue. Nah, untuk bagian model kita pastikan sudah memilih alpha ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah keluar output dari uji reliabilitas yang sudah kita lakukan. Kita cek kembali seperti persyaratan kita yang di awal tadi. Suatu instrumen atau kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,6. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Kita cek ada tulisan reliability statistic. Nah, di sini ada Cronbach alpha dan juga ada end of items. Nilai Cronbach alpha ini yang akan kita bandingkan dengan persyaratan tadi, dan juga end of item ini adalah 10 pernyataan yang telah kita uji. Jadi untuk 10 pernyataan ini nilai Cronbach alfanya adalah 0,982. Nah, 0,982 itu sudah pasti lebih besar dari 0,6, yang berarti kuesioner yang kita buat ini telah bisa dikatakan reliable. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Dadah!